Hai, apa kabar semua? Selamat datang di video pembelajaran sistem pencernaan. Apakah makanan favorit kamu semua nasi goreng, mie, es krim, ciki, atau seblak? Tapi pernahkah kamu berpikir bagaimana tubuh kita bisa memproses makanan yang kita konsumsi setiap harinya? Yuk coba bayangkan, kamu baru saja makan roti, buah, atau mungkin cemilan favorit kamu. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Gimana tubuh kita bisa mengubah makanan menjadi energi dan nutrisi? Di video ini kita bakal seru-seruan memahami gimana sistem pencernaan kita bekerja, mulai dari proses makanan yang turun dari mulut hingga ke usus sampai ke bagian yang mungkin belum kamu sadari, tentang bagaimana obesitas bisa mempengaruhi pencernaan kita. Kira-kira apa ya hubungannya? Dan tunggu dulu, yang gak kalah seru, di sini kita juga akan mengupas sebuah penelitian menarik tentang kulit rambutan. Benar, kulit rambutan ternyata bisa digunakan untuk membantu mengatasi obesitas loh. Keren kan? Siapa yang nyangka kulit rambutan punya manfaat sebesar itu? Siap untuk belajar bareng? Yuk kita mulai petualangan kita di dunia sistem pencernaan ini. Obesitas adalah salah satu masalah kesehatan terbesar saat ini. Apakah kamu tahu apa penyebab utama obesitas? Apakah itu hanya soal makan yang terlalu banyak atau ada peran sistem pencernaan kita dalam masalah ini? Mari kita jelajahi lebih dalam bagaimana sistem pencernaan kita bekerja dan apa hubungannya dengan obesitas. Sistem pencernaan adalah jalur penting yang bertugas memecah makanan yang kita makan menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga tubuh bisa menyerap nutrisi dan energi yang dibutuhkan. Di dalam makanan yang kita makan, ada 3 makronutrien utama yang sangat penting. Ada karbohidrat, protein, dan lemak. Sistem pencernaan bertanggung jawab untuk memecah makronutrien ini menjadi komponen yang lebih kecil, sehingga tubuh bisa menyerapnya. Karbohidrat mulai dicerna di mulut oleh enzim amilase dan kemudian dipecah menjadi glukosa di usus halus yang menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Lemak dicerna di usus halus dengan bantuan empedu dari hati dan enzim lipase yang memecahnya menjadi asam lemak yang dapat diserap oleh tubuh. Protein pertama kali dipecah oleh enzim pepsin di lambung, lalu diproses lebih lanjut di usus halus menjadi asam amino yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Singkatan MUT-keluh besaran, MU untuk mulut, T untuk teka, K untuk kerongkongan, L untuk lambung, UH untuk usus halus, besar untuk usus besar, dan AN untuk anus. Perjalanan sistem pencernaan dimulai di sini, di mulut. Saat kita mengunyah, gigi memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil, sementara air liur yang mengandung enzim amilase yang memecah amilum menjadi maltosa. Disinilah sistem pencernaan kita bekerja untuk pertama kalinya. Kemudian faring menghubungkan saluran udara antara rongga hidung dan faring, serta saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Faring membuka epiglotis yang ditiup oleh katup yang disebut laring. Saat menelan, faring terdiri dari 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Dengan bantuan gerak peristaltik, makanan kemudian menuju ke lambung. Melalui kerongkongan, dengan kata lain, kontraksi otot di kerongkongan membantu makanan sampai ke lambung. Tabung berotot dengan panjang sekitar 25 cm yang memanjang dari rongga mulut ke lambung disebut dengan kerongkongan. Fungsinya adalah untuk melewatkan makanan yang dikunyah dari mulut ke lambung, mencegah benda asing masuk ke dalam lambung. Kerongkongan terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa, lapisan submukosa, lapisan otot, dan lapisan adventitia. Di lambung, makanan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim yang memulai pencernaan.
protein, antara lain lapar, L untuk lambung, A untuk asam klorida, P untuk pepsin, R untuk renin. Salah satu bagian saluran pencernaan yang terbesar adalah lambung. Perut dapat menampung 1-2 liter makanan. Lambung bertanggung jawab untuk menyimpan makanan sementara dan mencernanya dengan bantuan asam lambung dan enzim pencernaan. Tubuh menyerap sebagian besar nutrisi di usus halus. Organ ini memiliki fili dan mikrofili yang meningkatkan area penyerapan nutrisi. Usus halus terletak di antara lambung dan usus besar. Tabung usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Saluran usus halus 12 jari berhubungan dengan kelenjar pencernaan, yaitu empedu dan pankreas. Enzim-enzim yang terdapat pada usus halus adalah sebagai berikut. Singkatan PLTA, P untuk pankreas, L untuk lipase yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, T untuk tripsin yaitu mengubah protein menjadi peptida dan asam amino, A untuk amilase yaitu mengubah amilum menjadi glukosa. Setelah dari duodenum, makanan akan masuk ke jejunum. Makanan juga akan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Singkatan masuk laeli. Ma adalah maltase, yaitu mengubah maltosa menjadi glukosa. Su adalah sukrase, yaitu mengubah sukrosa menjadi glukosa. Lai adalah laktase, yaitu mengubah laktosa menjadi glukosa. E adalah erepsin, yaitu mengubah dipeptid menjadi asam amino. Li adalah lipase, yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah di jejunum, makanan akan masuk ke dalam ileum. Di sana makanan tidak dicerna lagi, melainkan akan diserap oleh dinding usus kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Usus besar adalah bagian usus yang terletak di antara usus buntu dan rektum. Di sana, sisa makanan yang tidak tercerna diserap dan feses dibuat sebelum dikeluarkan melalui rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air selama proses pencernaan, menghasilkan massa feses dengan bantuan Escherichia coli, mengeluarkan sisa makanan hasil cerna dari tubuh, dan menghasilkan lendir untuk melumasi mukosa. Gas H2S, indol, kotak, fenol, vitamin H atau biotin, dan vitamin K dihasilkan dari pemecahan ini. Vitamin K berfungsi untuk pembekuan darah. Rektum merupakan tempat penampung feses, sedangkan anus merupakan tempat untuk mengeluarkan feses. Anus memiliki otot sukarela yang dapat kita kontrol sesuka kita dan panjangnya kurang lebih 15 cm. Organ penghasil kelenjar pencernaan pada sistem pencernaan manusia terdiri dari kelenjar air liur, hati, kantung empedu, dan pankreas. Kelenjar ludah. Ini adalah kelenjar eksokrin pada mamalia, seperti kelenjar yang memiliki saluran penghasil air liur sendiri. Selain itu, kelenjar ini mengeluarkan amilase, enzim yang mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Kelenjar hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh, terletak di sisi kanan rongga perut, lebih tepatnya di bawah diafragma. Fungsi hati termasuk detoksifikasi, mengontrol keseimbangan nutrisi darah, metabolisme zat gizi, dan mengeluarkan empedu. Kantong empedu merupakan organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, kantong empedu berwarna hijau tua dan panjangnya sekitar 7-10 cm. Warna ini disebabkan oleh empedu yang terkandung di dalamnya, bukan jaringannya. Kantong empedu melakukan banyak hal untuk membantu mencerna lemak, menetralkan asam lambung, meningkatkan fungsi enzim lipase, dan bertindak sebagai agen bakterisidal. Pankreas adalah kelenjar eksokrin dan endokrin. Disebut sebagai kelenjar eksokrin karena menghasilkan cairan pankreas yang disekresikan di usus kecil.
Fungsi utama pankreas yaitu mengatur gula darah dengan memproduksi glukagon yang meningkatkan gula darah dengan mempercepat laju pelepasan dari hati. Yang kedua, menurunkan gula darah dengan melepaskan insulin yang mempercepat aliran glukosa ke dalam sel-sel tubuh, terutama otot. Ada banyak sekali penyakit yang umum terjadi pada sistem pencernaan. Contohnya seperti GERD, gastritis, konstipasi, dan juga obesitas. Yuk kita mulai dengan memahami apa itu GERD. GERD atau penyakit reflux asam lambung adalah kondisi di mana asam lambung naik ke kerongkongan, menyebabkan rasa terbakar di dada. Gastritis adalah peradangan pada dinding lambung yang bisa disebabkan oleh infeksi atau iritasi akibat asam lambung. Konstipasi terjadi ketika seseorang kesulitan buang air besar akibat penyerapan air yang berlebihan di usus besar, membuat feses menjadi keras. Obesitas terjadi ketika tubuh mendapatkan lebih banyak energi dari makanan dibandingkan yang digunakan dan berhubungan erat dengan sistem pencernaan. Sekarang mari kita lihat penelitian terbaru dari Ibu Profesor Dr. Lisdiana MSI tahun 2024 dengan judul Analisis Kadar Kolesterol dan Trigliserida pada model tikus hiperlipidemia dengan treatment ekstrak kulit rambutan. Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh pemberian ekstrak kulit rambutan terhadap kadar kolesterol dan trigliserida pada tikus jantan Galur Wistar model hiperlipidemia. Tikus yang digunakan sebagai model obesitas diberi makanan tinggi lemak untuk membuat mereka obesitas. Kemudian tikus diberi ekstrak kulit rambutan untuk melihat dampaknya terhadap berat badan dan kesehatan pencernaan. Metode penelitian adalah sebagai berikut. 25 tikus Wistar dibagi dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok 5 ekor tikus dengan pembagian kelompok sebagai berikut. Alur penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Langkah kerja adalah sebagai berikut. 1. Pembuatan ekstrak kulit rambutan melalui ekstraksi. Buah rambutan dikupas, kemudian kulit rambutan dikumpulkan menjadi satu wadah dan dipotong menjadi bagian yang lebih kecil. Setelah dipotong, kulit rambutan dicuci hingga bersih dan dikeringkan selama beberapa hari di oven dengan suhu 40 derajat Celcius. Kulit rambutan yang telah kering kemudian dihaluskan dengan blender atau food processor hingga menjadi serbuk halus. 1 gram kulit rambutan dilarutkan dengan 3 ml etanol 70%. Serbuk kulit rambutan yang telah dihaluskan kemudian dimaserasi dengan etanol 70% dengan perbandingan 1:3 selama 5 kali sehari. Dengan menggunakan saringan, campuran sampel dan pelarut disaring untuk menghasilkan ekstrak dan ampas. Kandungan etanol dihilangkan dari ekstrak dengan menggunakan oven atau rotary evaporator pada suhu 60 derajat Celcius. Dosis pengenceran ekstrak kulit rambutan adalah 15 mg per kilogram berat badan, 30 mg per kilogram berat badan, dan 60 mg per kilogram berat badan. 2. Penyiapan dan adaptasi hewan uji. Tikus Wistar jantan atau Ratus novergicus sebanyak 25 ekor digunakan sebagai hewan coba dalam penelitian ini. Hewan-hewan ini berusia antara 2-3 bulan dan memiliki berat badan antara 200 hingga 300 gram dalam kondisi sehat. Tikus dikumpulkan dalam 5 kelompok dengan masing-masing memiliki 5 tikus. 3. Pembuatan bahan untuk diet tinggi lemak. Kuning telur bebek dan minyak lemak babi dicampur secara proporsional 1:1. Kuning telur bebek atau yolk dipisahkan dari bagian lain seperti albumin, kalaza, dan cangkang. Agar kuning telur bebek menjadi lebih cair,
Digunakan blender untuk mencampurnya secara merata. Setelah itu, kuning telur bebek diukur menggunakan gelas ukur dan ditambahkan dengan minyak babi dengan perbandingan 1:1. 4. Pemberian diet tinggi lemak dan ekstra kulit rambutan. Selama perlakuan, tikus dalam kelompok K negatif, KP1, KP2, dan KP3 diberi diet tinggi lemak setiap hari selama 30 hari dengan dosis tertentu. Untuk semua kelompok perlakuan, ekstra kulit rambutan diberi setelah diet tinggi lemak diberikan selama 30 menit. Tikus coba di-handling dan ditenangkan agar tidak berontak. Kemudian ekstra kulit rambutan diambil dengan spuit sonde dalam dosis yang telah ditentukan. Setengah bagian sonde yang mengandung ekstra kulit rambutan dimasukkan perlahan melalui mulut hingga ke lambung tikus. Kemudian tuas ditekan untuk memungkinkan ekstra kulit rambutan masuk ke dalam lambung tikus. Setelah itu dikeluarkan dari lambung, tikus ditandai dengan spidol hitam di ekornya untuk mencegah prosedur yang sama berulang kali. Setelah itu tikus dikembalikan ke kandang. 5. Penimbangan berat badan dan pengukuran lingkar perut. Untuk mengukur lingkar perut, pita pengukur atau Medline merek Butterfly dengan ketelitian 1 mm digunakan dan berat badan diukur setiap hari menggunakan neraca Ohaus. 6. Pengambilan sampel darah. Setelah mendapatkan perawatan selama 30 hari, tikus coba diakhiri pada hari ke-31. Alat mikrohematokrit digunakan untuk mengambil 3-4 cc darah tikus melalui sinus orbital. Kemudian, darah ditempatkan ke dalam mikrotub 5 cc tanpa antikoagulen. Sampel darah didiamkan terlebih dahulu selama 30 menit, kemudian darah disentrifuge pada kecepatan 3.500 rpm selama 10-15 menit hingga menjadi 2 lapisan, yakni presipitat yang berada di lapisan bawah dan supernatan yang berada di lapisan atas. Supernatan bening yang berada di atas atau serum darah sebanyak 1000 mikroliter atau 1 cc diambil dengan menggunakan mikropipet, kemudian dipindahkan ke dalam mikrotub baru untuk pengujian kadar trigliserida dan kolesterol. 7. Pengambilan dan penimbangan lemak visceral. Kloroform dioleskan pada kapas di dalam wadah tertutup untuk membunuh tikus. Kemudian tikus diletakkan di atas papan bedah untuk diambil lemak visceral di area sekitar organ perut seperti jantung, hati, dan usus. Lemak yang berhasil dikumpulkan kemudian ditimbang dengan neraca analitik. 8. Pemeriksaan kadar kolesterol dalam serum darah. Metode kolorimetrik enzimatik kolesterol oksidase method digunakan untuk mengukur kadar kolesterol. Sebanyak 0,1 ml serum darah dipipet dengan mikropipet, dimasukkan ke tabung reaksi, ditambahkan larutan pereaksi kolesterol, dibiarkan 20 menit pada suhu kamar. Pereaksi kolesterol 1 ml dan 0,01 ml aquade sebagai blanko, sementara 0,01 ml standar kolesterol dan 1 ml reagen kolesterol sebagai standar. Absorbansinya diukur menggunakan spektrofotometer UV visible pada lambda 500 nanometer. Rumus perhitungan kadar kolesterol yakni kadar kolesterol sama dengan absorbansi sampel dibagi absorbansi standar dikali konsentrasi standar. 9. Pemeriksaan kadar trigliserida dalam serum darah. Metode kolorimetrik enzimatik gliserol peroksidase fosfat acid digunakan untuk mengukur kadar trigliserida. Sebanyak 0,1 ml serum diambil dengan mikropipet, dimasukkan ke cup sampel dan dilakukan pemeriksaan. Reagen trigliserida yang digunakan diencerkan di rak reagen. Reagen dan sampel dimasukkan ke spektrofotometer UV visible, absorbansinya dibaca pada lambda 500 nanometer. Rumus perhitungan kadar trigliserida yakni kadar kolesterol sama dengan absorbansi sampel dibagi absorbansi standar dikali konsentrasi standar. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil rata-rata berat badan tikus, lingkar perut, lemak visceral yang tertera pada tabel sebagai berikut. Hasil penelitian tersebut kemudian diakumulasi ke dalam grafik sebagai berikut.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kadar kolesterol dan trigliserida terjadi pada kelompok K negatif yang diberi diet tinggi lemak kuning telur bebek dan minyak babi 2 gram per 200 gram berat badan. Minyak babi mengandung 100% lemak trigliserida, kuning telur bebek mengandung 17 gram protein, 35 gram lemak, dan kolesterol 884 mg per 100 gram. Asupan lemak dalam jumlah yang tinggi akan mengakibatkan peningkatan lipid dalam darah, yakni kolesterol, trigliserida, fosfolipid, dan asam lemak. Kulit rambutan mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder aktif yang dapat menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida. Pemberian ekstrak kulit rambutan secara signifikan dapat menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida. Selain mengandung senyawa fenolik, geranin, asam elagik, dan koraligin, kulit rambutan juga memiliki kandungan senyawa flavonoid yakni rutin dan quercetin. Ekstrak metanol kulit rambutan juga mengandung senyawa golongan tanin. Dari penelitian yang kita pelajari, kita tahu bahwa pola makan yang buruk dapat menyebabkan obesitas dan mengganggu sistem pencernaan. Tetapi dengan gaya hidup yang sehat, seperti menjaga pola makan yang seimbang dan memanfaatkan bahan alami seperti rambutan, kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi, bagaimana kamu bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. See you, bye-bye.